video aku kali ini, aku hari ini mau bikin video refleksi aja ya. Ini bukan dipijit ya, tapi refleksi seperti sekarang ini. Tapi sebelum lanjut, aku harap kalian semua udah pada siap ya, udah pada ready, udah pada santai untuk nonton video aku kali ini sambil ngopi, sambil ngetes, sambil rebahan, atau sambil jalan-jalan atau apa sambil megangin HP. Untuk fans setia aku yang udah selalu hadir nonton video-video aku kali ini, yang nggak pernah ketinggalan atau apa gitu ya. Mana sih channelnya Mbak Antika kok nggak ada berapa hari muncul gitu ya. Karena kesibukan atau apa kan, kita baru hari ini kita mau sempetin bikin. Di video aku kali ini aku mau bikin refleksi bagian tangan karena aku punya penyakit ya lumayan, bukan penyakit apa sih, maksudnya parah sih enggak, intinya kalau kita harus diobatin walaupun nggak parah, tapi kan tetap berbahaya kan kalau kita abaikan. Yaitu refleksi ini aku mau mengobatin kolesterol aku tuh di bagian. Ternyata kalau kita punya penyakit kolesterol tuh banyak di titik-titik saraf kita. Ini ya, tuh bagian tengah tangannya tuh kalau refleksi itu dipijit, maksudnya tuh ditekan-tekan, tuh dikretek-kretek kayak gitu ya. Hmm. Kalau refleksi itu beda, iya beda, beda sama pijit atau urut kayak gitu ya. Kalau ini aku nggak pakai minyak, nggak pakai apa, karena ini kan refleksi, paling pakai balsem aja gitu yang agak-agak anget supaya sampai ke titik sarafnya kayak gitu. Yap, kita lanjut ya. Bagian yang ini, ini refleksi sama ya. Ini tuh kan gayanya tuh kayak kita tuh dipiting kayak gitu. Bukan taekwondo ya, bukan silat atau apa ya ini ya. Tapi ini beneran untuk meregangkan kata sel saraf-saraf di bagian otot tangan kita. Karena apa tuh? Sel saraf di bagian bahu. Nah, ini bagian bahu belakang aku tuh, karena itu apa tuh? Pembekuan darah. Darah kita tuh beku. Mungkin karena aku kan nggak pernah refleksi ya, ikut refleksi. Paling hanya urut, pijit, urut. Itu kan pijit, urut kan hanya untuk capek, pegel atau apa kayak gitu kan. Tapi ini beneran refleksi karena aku tuh sering sakit leher, tegang karena kolesterol. Dan ini juga aku dianjurkan tuh nggak boleh sekalipun memakan makanan yang berminyak-minyak atau yang berlemak-lemak. Karena itulah aku jadinya gemoy ya, jadinya karena suka makan yang goreng-gorengan, suka makan minyak-minyak, bersantan-santan. Minimal kalau mau makan santan tuh mungkin 2 bulan 3 bulan sekali kali ya. Padahal aku tuh nggak bisa kalau jauh dari makanan yang lemak-lemak, makanan soto, banjar atau makanan yang rendang kayak gimana tuh kan semuanya itu kan bersantan-santan. Aku tuh nggak bisa jauh dari itu. Tapi karena aku memiliki kolesterol yang tinggi, apalagi udah sampai kepala aku tuh udah nyut nyut nyut, udah beku darah di dalam leher kita, bagian saraf-saraf kita tuh kayak gitu. Ini ya, kalau kamu ingin melakukan trik seperti ini, kamu harus lakukan sama orang-orang yang benar-benar tahu refleksi bagian tangan, punggung, tuh seperti ini. Oke, diperhatikan ya.
Mmm, ini memang rada-rada simpel kelihatannya, tapi lumayan sulit juga kalau kita praktekin, karena ini memang butuh orang-orang yang benar-benar paham lah tentang saraf-saraf, saraf kejepit atau saraf apa pembekuan pada darah kayak gitu ya. Tuh, kita lanjutin. Nih, apalagi ini bagian kaki, bagian paha kakinya. Kayak itu. Ini bagian kakinya tuh ditekan ya. Tuh. Ini kayak kalau dipikir-pikir tuh kurang jauh kayak kita senam aja gitu ya. Senam lantai. Tapi ini ada metodenya, ada cara-caranya kayak gitu. Iya kan para bundai, kalau buat laki-laki sih kalau refleksi kayak gini cocok banget. Lebih plong, lebih luas, lebih enak ngerjainnya. Hmm. Tuh, ini aku aja di bagian jempol, mata kaki, tuh, dipijitin. Bukan dipijit ya, kayak diteken gitu, dipelintir-pelintir aja sih. Ini tulang kita tuh kayak ditarik gitu. Ini sumpah ya, rasanya sakit ngilu-ngilu kayak gitu. Tapi rasanya alhamdulillah lumayan bisa. Ini aku mintanya soalnya bagian lutut ya. Karena kalau aku lagi ruku atau maksudnya lagi sujud atau lagi itu kan, itu sakit lutut aku. Katanya tuh itu tempurung lutut kita itu kan kekurangan apa tuh ya namanya ya? Sel-sel darah gitu-gitu terlalu beku gitu kan. Jadi kering. Jadi lutut kita tuh jadi sering sakit kalau kita tahan di lantai. Tapi pernah nggak kamu ngerasain kayak gitu? Itu rasanya tuh sakit banget. Jadi ini udah lama ya sakitnya kayak gitu kan. Makanya aku beraniin pergi refleksi. Tadinya sih aku tuh ragu. Males aja kayak gitu. Hmm, tuh. Nah, nih. Ini di posisi miring ya. Di bagian posisi miring, kaki kita itu harus dikasih bantal. Kenapa dikasih bantal? Ayo, kenapa? Supaya nggak sakit, supaya nggak keseleo gitu bagian lutut kita kalau udah ditekan bagian telapak kakinya tuh. Kalau refleksi itu dia itu fokus kepada titik saraf yang benar-benar sakit, yang menuju bagian mana. Karena aku juga baru tahu kalau sel-sel saraf kita itu banyak di berbagai titik tuh ada dalam tubuh kita kayak gitu ya. Iya, hai. Para mas-masnya, bapaknya, abang, gimana? Boleh dipahamin, boleh dilihat, boleh dicek di video aku kali ini tentang refleksi. Apalagi ini refleksi aku di bagian aku karena lagi sakit kolesterol aja karena terlalu tinggi tekanan kayak gitu ya. Boleh kok dicobain para mama, bundai, mama. Kenapa sih selalu orang itu mengabaikan rasa sakit terutama kalau cuma sakit kepala lah, mumet lah, atau apa, darah tinggi, darah rendah, darah setengah, darah apalah kayak gitu. Selalu diabaikan. Ya, kadang-kadang aku juga kayak gitu, selalu ngabaikan. Tapi kalau udah terlalu sakit, ya mau gimana lagi, tetap kita harus berobat. Kayak sekarang ini kan, aku tuh nggak pernah melakukan namanya refleksi. Hmm, Tapi aku cobain. Hmm, ini kita senam bagian pahanya lagi. Ini bukan senam ya. Ini otot kita tuh kayak diputar. Jadi dia itu kayak engselnya tuh kayak muter. Ini memang harus orang yang udah terbiasa ya. Kalau nggak terbiasa nggak bisa. Ya ujung-ujungnya kan jatuhnya kan keseleo. Ujung-ujungnya kan kecengklak. Ngono loh.
Hmm. Nih, posisi ini dia itu apa tuh? Melenturkan otot-otot kita yang membeku. Tuh. Hmm. Santai guys, santai, tenang, tenang, tenang. Nggak usah berpikiran positif. Kita harus melihat sesuatu itu dengan hal-hal yang negatif aja. Nggak usah berpikiran yang positif, yang sempit gitu ya. Kalau kita memang membutuhkan seseorang untuk mengobati rasa sakit kita, ya kita nggak perlu memilih harus siapa yang mengobati kita. Betul nggak? Boleh ini di komen ya. Misalnya kamu laki-laki, kamu nggak akan milih kan mau diobatin sama nenek, ibu, kakak, tante. Gimana juga kalau di rumah sakit? Tuh, di rumah sakit aja kita sebagai perempuan ya, apalagi yang mbak-mbak muda yang baru melahirkan atau apa, kamu pikir itu bidannya tuh perempuan? Ya enggak juga ya, karena dokter cowok itu kadang menangani pasien cewek untuk melahirkan. Jadi kita itu sebagai pasien, aku kasih tahu lagi ya, gak bisa harus memilih kita mau berobat sama siapa dan mau sama siapa yang kita kehendakin. Kalau kita malu atau ngerasa gak enak atau apa kayak gitu, iya kamu jangan berobat, ya sakit-sakit aja sendiri kayak gitu. Kan simple. Daripada kamu tertekan membebani diri kamu sendiri. Ini hanya sekedar beneran ya, info dari aku kan, betul kan? Kamu pernah kan berobat di rumah sakit atau di praktek di mana? Kita nggak bisa menentukan siapa sih yang mau menanganin pasiennya kayak gitu kan kayak aku sekarang ini. Kalau aku tuh intinya bisa diobatin, disembuhkan. Iya, alhamdulillah. Ini untuk motivasi buat kamu semuanya. Semoga video aku selalu bermanfaat ya buat kamu semua. Yang nggak suka, lewatin, abaikan, nggak usah dilihat. Nanti jadi penasaran, jadilah kepo-kepo sendiri, panas-panas sendiri. Ish, ini nih, abaikan iklan kaki nih, memanglah kaki nggak disekolahin. Aduh, ya udahlah guys, ini kan supaya kita nggak stres ya. Aku tuh nahan sakit sampai kayak gitu ngeringkuk. Ini kok udah bagian bahu di ini. Dia itu bukan kayak dipijit, kayak dijepit-jepit gitu pakai jempol. Ha. Apalah nggak sakitnya. Aku ngerasainnya tuh kayak, ih gimana gitu. Aduh, kalau aku biasa pijit atau urut kan udah biasa. Jadi nggak terlalu sakit kayak itu kan. Sekali ini refleks ini beda gitu. Hmm, ini ya, tuh.
Ini namanya sendi bagian lutut, pengapuran lutut. Maksudnya tuh lutut kita tuh udah mulai gimana ya, kayak pengeroposan atau apa kayak gitu ya. Ini kata yang ngobatin aku ya, refleksi aku. Kalau sesudah dipijitin kayak gini harus kasih apa tuh, tumbukin kunyit. Kita param gitu kan, kita ikatkan di bagian lutut yang benar-benar sakit. Lumayan loh, sakit juga tuh. Oke, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu semua. Terima kasih yang udah selalu nonton dan hadir. Jangan lupa selalu di like, komen, dan subscribe-nya di Antika Official. Sehat selalu, murah rezekinya. Tetap semangat, salam kesehatan. Selalu bertemu di video aku hari ini, besok, dan selanjutnya. Jangan ada kata bosan. Semangat terus. Bye. Terima kasih.